Wacana war tiket haji menuai kritik dari sejumlah anggota DPR yang menilai wacana ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Menteri Haji dan Umroh mengaku kebijakan ini baru sebatas pembahasan sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf mengungkap, war tiket haji masih berupa wacana yang tengah dibahas internal Kementerian Haji dan Umroh. Namun wacana penerapan war tiket penyelenggaran haji menuai kritik anggota DPR RI, salah satunya Sely Andriani Gantina, yang menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan di tengah panjangnya antrean jemaah. Momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war tiket. Kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war tiket. Kami mengapresiasi inovasi tersebut, tetapi memang tambahan kuota ini kan masih jauh dari harapan kita. Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf mengaku jemaah calon haji tidak perlu khawatir, porsi antriannya akan hangus karena pembahasan ini baru wacana. Itu kan kita sampaikan pada rapat kerja nasional Kementerian Haji. Di situ banyak hal yang kita bicarakan terkait haji, termasuk kemungkinan yang akan terjadi, yang akan upaya kita lakukan dalam rangka untuk memangkas jumlah. Tapi ini udah itu masih wacana. Jadi jamaah nggak perlu takut, wah nanti kalau antri 10 tahun kok dihanguskan, nggak, tidak ada. Daftar tunggu antrian haji Indonesia saat ini 5,6 juta jemaah yang masuk dalam daftar tunggu. Lamanya masa tunggu berbeda tiap wilayah, namun jika jemaah calon haji mendaftar di tahun ini, maka kemungkinan berangkat haji di tahun 2052 dan 2053. Apapun kebijakan terkait pelaksanaan haji, asas keadilan harus dikedepankan mengingat ibadah ini menjadi ibadah yang paling banyak dirindukan umat Islam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Minister Syafri, welcome to the Pentagon. Pertemuan Syafri Samsudin dengan Pete Hegseth berlangsung di Washington. Pertemuan keduanya membahas pembentukan kemitraan kerjasama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Kerjasama MDCP akan fokus pada 3 hal, yaitu modernisasi teknologi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan militer profesional dan latihan serta kerjasama operasional. Kerjasama ini mempererat hubungan diplomatik Amerika dan Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari 75 tahun. Will enable the Defense POW MIA Accounting Agency to recover those missing service members. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mengawal kepatuhan platform digital terhadap aturan perlindungan anak di ruang digital. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah mengapresiasi platform TikTok yang dinilai telah memenuhi sejumlah ketentuan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan TikTok telah menunjukkan langkah konkret dalam melindungi anak di ruang digital. Salah satunya dengan menetapkan batas usia minimum 16 tahun dan menonaktifkan lebih dari 700.000 akun anak di bawah umur. Sementara platform Roblox disebut masih melakukan penyesuaian atau adjustment secara global. Namun, pemerintah menilai masih terdapat celah karena fitur yang ada masih memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan orang tak dikenal. Mencatat, dan ini TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan 780.000 akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia. Ini adalah langkah kemenangan awal baik bagi publik, orang tua, anak di Indonesia, dan kita
Sekali lagi apresiasi TikTok yang sudah melaporkan awal terkait jumlah akun yang berhasil di take down. Kami belum punya datanya hari ini karena ini adalah data 10 April, tapi kami menghitung dari rata-rata dilakukannya take down berarti sudah hampir 1 juta per hari ini. Dan pemirsa, News Sore selanjutnya akan ditemani rekan saya Anita Dewi. Selamat sore Anita, ada informasi apa lagi di News Sore? Selamat sore Davi, tentunya News Sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya, di antaranya. Israel kembali bombardir Lebanon, sejumlah bangunan di wilayah Taibeh porak-poranda. Amerika Serikat sebar pasukan dan memblokade Selat Hormuz. Iran kirimkan pasukan elit Takafarat. Ya pemirsa, ada kembali di Ayu Sore. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangannya ke Lebanon di wilayah Taibeh. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.000 orang telah tewas sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Serangan kembali terjadi di Lebanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan yang tersisa di wilayah Taibeh yang berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Lebanon. Serangan lain yang diduga dilakukan Israel pada hari Senin juga terjadi di pusat palang merah di kota Tire, Lebanon Selatan. Mobil ambulans terlihat rusak di depan pusat kota, sementara petugas darurat terlihat berkumpul di luar. Media Lebanon melaporkan 1 korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. يعني الهمجية الإسرائيلية الواضحة وحسب ما هو معروف هذا العدو لا يحترم المواثيق الدولية. اتفاقية جنيف التي تحترم إسرائيل لا تحترم كل هذه المواثيق. هذه الهمجية الإسرائيلية الواضحة التي تقتل الأطقم الصحية. Haram. Israel tak hanya menyerang petugas kesehatan di Palang Merah Lebanon, namun juga Asosiasi Pramuka Islam Al-Risalah, Korps Kesehatan Darurat, Otoritas Kesehatan, dan Pertahanan Sipil Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Pemirsa, tentara Israel menerbitkan rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Situasi tegang, serangan pesawat tak berawak Israel terus berlanjut. Diketahui serangan drone Israel kali ini telah menewaskan seorang pemuda di Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon yang seringkali melibatkan menggunakan drone FPV. Pemirsa, tanggapi serangan Israel yang bertubi-tubi ke Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan tidak akan menyerah. Hizbullah berencana bertahan di medan perang hingga nafas terakhir. قررنا المواجهة والمقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه ونخوض معركة العصف المأكول بهذا المعنى وهذا لم يحصل. هذا العدوان.
Ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Mereka memprotes pernyataan Saiful Mujani yang diduga menyerukan penggulingan Presiden Prabowo. Pernyataan Saiful Mujani yang diduga menyerukan penggulingan Presiden Prabowo mendapat reaksi keras di masyarakat, termasuk driver ojek online. Ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Selasa siang. Mereka menilai pernyataan Saiful Mujani merupakan narasi provokatif dan ambisi politik yang berpotensi memicu kekacauan di masyarakat. Teman-teman bersepakat bahwa ini kita harus aksi ke tempat Saiful Mujani agar Saiful Mujani juga lihat bahwa Prabowo Subianto itu adalah milik rakyat Indonesia. Kita capek-capek memilih seorang presiden dengan pemilu. Terlepas apakah dinamika demokrasi seperti apa, tapi kita lihat bahwa seorang Prabowo Subianto dipilih secara konstitusional, dipilih dengan hajat besar, dipilih oleh rakyat yang lelah menuju TPS-TPS. Dengan enaknya Saiful Mujani menyatakan bahwa ini harus dijatuhkan, maka ini adalah satu ajakan makar yang memang saya pikir harus juga segera diproses oleh kepolisian. Perhimpunan ojol juga menyatakan akan kembali melakukan aksi jika dalam 3 kali 24 jam Saiful Mujani tidak membuat permintaan maaf kepada Presiden Prabowo dan publik. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. PBNU singgung adanya upaya percobaan makar dalam pernyataan beberapa pengamat. Sebelumnya tokoh NU Islah Bahrawi mengkritik Prabowo Subianto hingga dilaporkan ke polisi. Sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika, yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Ceramah tokoh NU Islah Bahrawi dalam acara Halal Bihalal pengamat ini diduga memantik kekesalan PBNU. Apalagi isi ceramah Islah dan Saiful Mujani belakangan dianggap sebagai upaya makar menggulingkan Prabowo Subianto. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf bahkan menyebutnya sebagai provokasi politik. Beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Sementara itu, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani dan Islah sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai makar, melainkan bentuk kritik dari publik. Tapi ini kritik lah, bahwa itu bukan makar yang begitu itu. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada 3,5 tahun lagi. Pendapat Mahfud rupanya tidak sejalan dengan pendukung Prabowo Subianto. Tim kuasa hukum Prabowo bahkan mengambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Barreskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Kasus ini terungkap usai tangkapan layar percakapan grup mereka viral di media sosial. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman.
Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi.